Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Sendras Murdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang tips mengatasi kecanduan game. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via email dari Aviatna Adiwirawan. Dia bercerita di email bahwa saat ini saya sulit sekali menghilangkan kecanduan saya terhadap game. Hampir setiap hari saya bermain game. Ada rasa penasaran apa yang akan terjadi pada progres game yang membuat saya tidak bisa berhenti memainkannya. Karena hal ini, skripsi saya jadi terhambat. Saya sudah menyisihkan waktu untuk mengerjakan skripsi. Namun saya merasa waktu saya bermain game masih lebih banyak dan merasa masih ada hal lain yang lebih produktif yang sebenarnya masih dapat saya lakukan. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau lebih sukses dan produktif, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Kamu bisa download beberapa tools secara gratis. Klik sekarang juga sambil dengerin podcast ini. Nah, kecanduan game ini memang sering terjadi lah. Ya, banyak anak muda sekarang kecanduan game. Mana-mana dia main Mobile Legends, main game terus gitu ya. Entah dimanapun tempatnya gitu, sering banget main game gitu. Mungkin kamu juga lagi ngerasain hal yang sama, kecanduan game, dan saya pun juga pernah gitu ya, sama seperti kamu, kecanduan game. Saya tuh dulu kecanduan game pertama itu pas SMP, saya masih ingat. SMP tuh saya kecanduan game. Berawal dari, kalau SMP saya kecanduan game Football Manager dari tetangga saya, namanya Mas Hendrik. Sebelah kiri rumah saya, masih ingat banget tuh. Ketika saya lagi main-main ke rumahnya, ini main apa sih kok seru banget kayaknya. Sampai kalau saya lihat dari kaca jendela tuh kayaknya bisa main dari siang sampai sore kayak gitu. Bahkan sampai jadi kadang-kadang mereka berantem sama kakaknya gitu, berantem karena game ini. Game apa sih? Pas saya lihat dia lagi main Football Manager. Dan apa sih Football Manager? Oh, ternyata jadi pelatih sepak bola, beli pemain, atur strategi dan lain-lain. Interesting. Ya udah deh, saya mau coba juga deh. Akhirnya saya pinjam kasetnya, saya install di komputer saya waktu itu, komputer baru saya, dan ternyata saya juga jadi kecanduan waktu itu. Tiap hari saya main, bisa seharian tuh saya main tuh bisa gitu ya. Dan banyak waktu yang terbuang, dan akhirnya ya cuma buat main-main doang kayak gitu. Dan sayang kayak gitu, waktu yang hilang. Dan terus apakah main game itu nggak boleh? Nah, main game tuh sebenarnya boleh. Sampai sekarang pun saya juga main game. Saya main NBA 2K sekarang di handphone saya. Biar praktis gitu ya. Di handphone saya main NBA 2K, main basket gitu. Tapi ya ada porsinya. Dan porsinya tidak sebesar waktu saya dalam bekerja, waktu saya dalam berkarya. Tidak sebesar itu, cuma sehari kadang 1 atau 2 pertandingan gitu. Itu pun kadang-kadang aja gitu. Kalau udah lagi full kerja bahkan kadang jarang main gitu. Ini cuma karena lagi COVID aja nih. Saya beberapa kali sambil main nih, sehari bisa 2 sampai 3 kali tetap main game. Tapi tahu waktu. Dan kenapa sih kita bisa kecanduan main game gitu? Karena gini, karena sebagai manusia kita itu tuh sebenarnya memerlukan yang namanya sense of growth atau sense of progress. Kita mau merasakan bertumbuh, kita mau merasakan jadi jauh lebih baik. Kita mau merasakan naik level, ya. Nah, tapi kan kalau dalam kehidupan tuh agak lama tuh ya kita ngerasain itu. Kayak misalnya contoh nge-gym misalnya, kamu mau bentuk badan kamu. Apakah secara singkat nge-gym sekarang besok bisa langsung berotot? Kan enggak gitu. Perlu ada waktu, perlu ada proses sampai akhirnya kamu naik level. Misalnya badanmu jadi kayak gitu. Nah, berbeda dengan game. Kalau game kan tinggal main terus naik level. Tantangan baru, naik level baru. Akhirnya kita mendapatkan perasaan bertumbuh kita itu dari game tadi, yang membuat kita penasaran dan membuat kita seakan-akan itu jadi orang yang jauh lebih baik. Kita bertumbuh jadi jauh lebih baik, padahal enggak. Padahal itu cuma dari game aja kayak gitu. Perasaannya cuma dari game aja kayak gitu. Jadi bisa dibilang itu sesuatu yang semu karena itu di game, bukan di kehidupan nyata. Dan semakin kita kecanduan, semakin kita akan cenderung, terkadang ya beberapa orang itu jadi kayak mengacuhkan realita kehidupan. Dia nggak mau menjalani kehidupan yang berproses cukup lama untuk bisa berhasil. Dia maunya instan, maunya cepat. Padahal kan berbeda antara game sama antara kehidupan. Dan akhirnya waktu itu saya berhasil untuk berhenti main game ya.
dalam beberapa kali dan akhirnya fix saya udah nggak kecanduan lagi itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu waktu itu saya sempat lagi kecanduan game lagi, main Football Manager lagi gitu, kecanduan lagi. Dan akhirnya saya bisa berhenti. Kenapa bisa berhenti? Akhirnya saya menerapkan satu hal, yaitu adalah memaksa saya untuk berhenti, yaitu delete gamenya. Akhirnya saya delete gamenya, mau nggak main game kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, ketika saya delete, saya udah nggak main. Meskipun ada perasaan bahwa coba deh main lagi. Tapi karena udah saya delete gamenya, bahkan Steamnya saya delete, kalau mau download kayaknya PR banget, harus install dulu, harus download dulu. Jadinya udah nggak main-main game lagi. Ya. Tapi setelah saya delete, tidak cuma sampai di situ, tapi saya melakukan hal lain yang akhirnya menggantikan perasaan sense of growth tadi yang sebelumnya dari main games itu dalam kehidupan. Caranya gimana? Caranya adalah saya dengan memberikan beberapa milestone atau beberapa tantangan-tantangan dalam hidup ini gitu. Sebelumnya sorry ya kalau misalnya ada noise dari luar, oke? Sambil saya lanjutin. Nah, tantangan-tantangan seperti apa sih yang akhirnya memacu saya untuk terus bertumbuh? Jadi saya buat goal-goal kecil dalam hidup saya. Buat goal-goal yang bertahap dalam hidup saya. Kayak misalnya, oke, saya mau jadi pakar HR. Kan goal saya mau jadi direktur HRD kan. Jadi waktu itu saya buat goal, oke, saya mau belajar tentang organization development. Saya mau belajar tentang people development. Terus dari fisik, saya mau ada tantangan nih. Tiap hari olahraga angkat beban sekian, targetnya minggu depan bisa sekian. Nah, jadi kehidupan kita itu dibuat seperti sebuah game, gamifying kayak gitu. Jadi kita nggak perlu main game karena kita melihat kehidupan kita ini udah punya tantangannya sendiri, punya keseruannya sendiri, di mana kita bisa terus meningkatkan diri, dan itu cukup challenging dan menyenangkan buat saya. Seperti bikin podcast ini juga seru gitu. Saya ngelihat angka saya, number saya, pendengar saya buat goal. Misalnya sekarang pendengarnya sekian, saya punya goal, next time harus sekian nih pendengarnya gitu. Terus kalau misalnya di webinar, pendaftar webinar saya waktu itu sempat 500, terus punya target lagi, naik jadi 700, berhasil, naik target 1000, tercapai lagi. Nah itu jadi menyenangkan kayak gitu kehidupan. Kita mendapatkan hasil yang nyata, plus keseruannya pun dapat gitu. Dan itu yang membuat jadi menyenangkan. Jadi ngelihat kehidupan ini tuh jadi seru kayak gitu. Jadi 2 hal yang perlu kamu lakukan kalau kamu kecanduan game. Yang pertama adalah kamu perlu untuk mendelete game tersebut. Dan yang kedua adalah buat kehidupanmu menjadi seperti sebuah game. Istilahnya gamifying. Kamu bikin seperti sebuah game. Buat target-target, buat tantangan-tantangan, sehingga menantang kamu, sehingga memacu kamu, dan membuat keseruan dalam hidupmu, dan kamu menjadi tidak kecanduan dalam game. Dan apakah harus murni tidak boleh main game sama sekali? Tidak, main game boleh, tapi kamu perlu tahu waktumu. Ya, jangan sampai waktu main game jauh-jauh lebih besar dibandingkan waktumu dalam bekerja ataupun berkarya untuk masa depanmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.